لا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di 2 Ramadan 1446 Hijriah. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, bisa kembali berada di bulan suci ini, dan insya Allah kita maksimalkan dengan segala keberkahan dan juga kegiatan yang ada. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi, mengutusnya membawa risalah Islam kepada kita bersama. Kita permohon salawat dan salam kita tersambung kepada seluruh keluarga, kepada ahlul bait, anak dan cucu beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan kita juga bermohon salawat ini senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang selalu istiqomah berpegang teguh menjalankan dan mengajarkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, kita akan menyambung kajian rutin kita di Ramadan ini bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah Hilsi hafizahullah taala dengan tema Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Dan sub bahasan untuk hari ini adalah Insya Allah ini adalah pertemuan kita yang ke-45. Seperti biasa, kita akan mendengarkan materi pertama, lanjutan dari kajian ini dari guru kita. Dan selanjutnya di sesi berikutnya nanti, jika waktu memungkinkan, antum bisa bersoal jawab untuk pemirsa Asil TV di 0811 755 0606. Dan untuk jemaah bisa langsung menuliskan pertanyaan di kertas dan disampaikan ke depan. Taib, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung mendengarkan lanjutan kajian kita dari guru kita. Kepada guru kita persilahkan, fal yatafadhal mashkura wa mahjura Ustaz. Taib. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Fadhal. Nah, dari pemirsa Asil TV, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin meminta nasihat Ustaz. Nah. Sebab istri ana masih sangat sibuk mengurus rumah tangga, seperti memasak dan mengurus anak. Sampai-sampai di bulan ini belum pernah membuka mushaf Al-Qur'annya. Demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik. Ibadah bervariasi. Ibadah apa? Bervariasi. Apa yang dilakukan oleh istri Anda tadi adalah ibadah. Sebagaimana membaca Al-Quran juga ibadah. Dua-duanya adalah ibadah. Anda jangan kira istri yang sibuk mengurus rumah, mengurus anak, mengurus masak, mengurus itu bukan melakukan ketaatan kepada Allah. Itu adalah ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pujilah dia. Apa ya? Puji itu maksudnya adalah hargai ibadah yang dia lakukan. Anda pasti tidak akan setuju kalau dia baca Quran aja akhirnya nggak ngurus rumah. Saya ingin mengatakan begini. Cobalah untuk mengetahui apa yang telah orang lakukan daripada kebaikan, daripada memaksakan maunya saya begini. Satu. Dua, ketika kita ingin orang tersebut melakukan seperti yang kita inginkan, coba bantu dia, ringankan bebannya yang tadi, untuk dia bisa melakukan pekerjaan yang Anda inginkan. Oke, sekarang, biar abang yang ngurus anak. Kamu baca Quran minimal 2 juz lah. Itu berarti antum harus ngendong anak 1,5 jam itu. Jangan maksain aja gitu loh. Kamu nggak baca-baca Quran, sibuk ngurus anak aja. Emang anak nggak perlu diurus? Emang rumah nggak perlu disapu? Hargai apa yang dilakukan orang daripada kebaikan. Kalau kita bisa puji dia dengan kebaikannya itu,
dan tidak akan membahayakan dia, silakan. Jangan berusaha memaksakan kepada orang lain apa yang kita lakukan untuk diri kita. Dan kedua-duanya di sisi Allah adalah kemuliaan. Anda sibuk membaca Al-Quran karena terlalu banyak waktu Anda yang tersisa, karena urusan rumah semuanya diberesi oleh istri Anda. Anda harus bersyukur kepadanya dengannya Anda punya waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Ini kepada suami yang bertanya. Adapun kepada istri, anak katakan, sempatkan jugalah membaca Al-Quran. Minimal hafalan ketika sedang memasak. Walaupun hanya mengulang-ulang Qul huwallahu ahad berkali-kali. Mengulang hafalan yang ada. Hafal Al-Hakumut Takatsur, baca Al-Hakumut Takatsur. Hafal Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr, baca Wal Asri Innal. Tidak mesti harus baca Quran Ramadan itu harus duduk baca dari awal, tak mesti harus seperti itu. Yang bisa melakukannya afdol. Sambil baca Quran, sambil gendong anak juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu kepada istri. Walaupun sesibuknya apapun kita, ketika kita memang ada niat yang kuat untuk membaca Al-Quran, pasti Allah memberikan kepada kita waktu untuk membacanya. Minimal-minimal adalah yang seperti yang Anda katakan tadi, apalah hafalan kita sendiri, ulang-ulang. Kan kita punya hafalan walaupun hanya setengah juz atau 1 juz, ulang-ulang hafalan itu. Itu juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu juga membaca Al-Quran walaupun tidak khatam, tapi juga membaca Al-Quran. Dan kemuliaannya 1 huruf tetap 10 pahala. Keraslah kepada diri Anda dan jangan memaksakan keras itu untuk orang lain. Keraslah kepada diri Anda dan jangan memaksakan keras itu untuk orang lain. Dan hal yang terbalik di zaman sekarang, dia keras kepada orang lain, untuk dirinya dibuatnya peraturan asyik mungkin. Selemah mungkin kan. Kerasnya untuk orang lain, untuk dirinya tidak, berlemah lembut dia. Ini kesalahan yang harus dihindari. Mungkin itu yang bisa Anda jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga saudara kita yang bertanya dari suami, ya, ketahuilah bahwa istri Anda telah melakukan kebaikan. Hargai itu sebagai kebaikan dan dia adalah pahala juga insyaallah ta'ala, dan support dia dalam kebaikan yang dia lakukan dan bantu dia, ringankan pekerjaannya. Kalau Anda ingin dia juga punya waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran seperti dirimu. Dan ketahuilah bahwa banyaknya waktu yang Anda miliki untuk membaca Al-Quran itu juga Allah yang menentukan, disebabkan istri Anda terlalu sibuk di rumah, ngurus rumah. Dan itu pasti saling berikat, saling terkait. Maka hargai kebaikan orang lain dan jangan paksakan kemauan kita. Ini kepada suami, kepada istri kita katakan bahwa sesibuk apapun Anda melakukan tugas di rumah yang mulia itu, maka sempatkan juga untuk membaca Al-Quran, minimal sambil bekerja, tartil Al-Quran dengan lisan, dengan hafalan yang ada, minimal itu. Nah, wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang taat dan patuh kepadanya, pada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menjaga ibadah kita, agar kita tidak berikan kepada selain Allah. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengerti tentang Allah, nama dan sifatnya, dan mengesahkan dia dalam seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan ilmunya yang sudah menyambung kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi
Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan antum tadi bisa kita ambil dan petik hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara, kita mohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan keimanan untuk lebih memaksimalkan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.